Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kali ini Ana akan mencoba berbagi informasi bagaimana caranya membuat materi dan tugas pada Google Classroom. Nah, masalahnya yang akan muncul ketika kita mengajar di banyak kelas. Contohnya Ana mengajar TIK untuk 8 kelas. Padahal Ana harus membuat materi dan tugas yang juga sama untuk ke-8 kelas tersebut. Bagaimana caranya? Apakah kita harus membuatnya satu persatu di setiap kelas? Atau apakah bisa kita bikin satu kelas saja tetapi nanti bisa masuk ke semua kelas? Nah, kalau yang membuat satu persatu, insya Allah ustazah semua sudah bisa. Nah, kali ini Ana ingin berbagi informasi bagaimana caranya membuat materi dan tugas. Kita hanya membuat di satu kelas, tetapi materi dan tugas itu nanti akan otomatis masuk ke dalam kelas-kelas lain yang akan kita ajar. Nah, contohnya, Ana mengajar TIK ini 8 kelas. Kita coba membuat materi dan tugasnya di kelas 8G saja. Kita masuk ke halaman depan Google Classroom kita. Kemudian kita ke tab tugas kelas. Nah, ketika kita sudah berada di tugas kelas, maka langkah pertama yang kita buat adalah membuat topik. Ini sebelumnya sudah ada, Anda membuat 2 topik, yaitu topik mata pembelajaran, materi pembelajaran, dan juga topik tugas atau latihan. Bagaimana cara menambahkan topik? Oke, yang pertama kita klik tanda plus atau buat, kemudian kita pilih bagian topik. Misalkan yang akan kita buat atau yang sudah Anda buat itu ada topik materi pembelajaran. Sehingga nanti setiap materi pembelajaran yang kita upload ke Google Classroom itu kita masukkan ke dalam topik materi pembelajaran. Jadi lebih kurang sama seperti foldernya. Kemudian kita buat juga topik untuk tugas atau latihan. Jadi semua jenis tugas untuk anak-anak kita masukin ke dalam topik tugas latihan. Nah, sekarang walaupun sudah ada contoh materi pembelajaran dan juga tugas, kita akan mencoba bagaimana membuat materi pembelajaran yang langsung terhubung ke kelas-kelas lain. Yang pertama, seperti biasa kita buat dulu materi. Jadi judulnya silakan disesuaikan dengan materi yang diajarkan oleh ustazah. Contoh saja ini adalah materi pertemuan 1. Nah, deskripsinya juga silakan dikondisikan dengan materi yang ustazah buat. Nah, kemudian tambahkan jika memang sudah ada materi yang ingin ditambahkan, maka ustazah boleh menambahkan apakah dari Google Drive atau berupa link, file atau YouTube. Seandainya ustazah sudah mengupload video pembelajaran di YouTube, maka cukup kopikan saja linknya di sini. Atau ustazah bisa langsung mencari langsung di bagian YouTube-nya. Atau mau membuat baru, ustazah mau membuat materi menggunakan Google Docs, maka klik tanda buat, kemudian pilih dokumen. Seperti itu. Nah, selanjutnya, oke, kita coba dulu di sini ya. Kita mencoba memasukkan materi dari file yang ada di laptop kita. Sebagai bahan contoh saja, kita coba, yang ini. Kemudian kita upload. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, langkah selanjutnya agar materi kita ini bisa langsung masuk ke kelas-kelas yang lain, artinya kalau kita mengajar di 8 kelas, ini baru kelas yang 1. Artinya ada 7 kelas lain yang harus kita masukin materi yang sama. Nah, supaya kita tidak masuk ke setiap kelas untuk membuat materi yang sama, maka ustazah perhatikan di bagian kanan di sini. Di sini ada tulis untuk. Jadi materi ini untuk atau akan dimasukin ke kelas yang mana. Nah, yang kita kerjakan ini adalah untuk kelas TIK
ketika 8G. Ustazah klik tanda segitiganya, maka di sini akan muncul beberapa kelas yang ada di Google Classroom Ustazah. Nah, sekarang Ustazah tinggal pilih kelas yang milik Ustazah itu kelas yang mana. Nah, contohnya Ana, berarti Ana akan klik di sini 8H, 8F, 8E, 8D, 8C. Oke, kita pilih kelas kita sendiri. Kemudian di sini ada 8B dan 8A. Oke, jadi nanti secara otomatis tugas itu akan masuk ke 8 kelas yang kita ajar. Untuk topiknya kita samakan masuk ke dalam materi pembelajaran. Nah, jika sudah sampai selesai, sudah sampai ke bagian sini, Ustazah tinggal mempostingkan materi ini. Nanti secara otomatis materi yang kita posting akan masuk ke tampilan utama dari Google Classroom kita. Oke, kita coba. Jeng jeng, jeng jeng, jeng jeng. Oke, masih lama. Kita tunggu loadingnya. Oke, selesai. Nah, ini materi yang sudah kita buat tadi. Kita coba cek di bagian forumnya. Nah, di sini memposting materi baru, materi pertemuan 1. Jadi nanti setiap siswa yang masuk ke kelas kita itu dia akan mendapatkan materi 2 buah dengan tugas 1. Lakukan hal yang sama pada tugas atau latihan untuk membuat tugas di kelas yang lain. Kita lihat apakah memang benar materi yang kita buat di kelas 8G ini akan masuk di kelas 8 yang lain. Kita cek kelas 8 yang lain, 8H. Oke, kita cek di 8H. Apakah materi ini sudah masuk juga di 8H? Oke, ternyata sudah ada. Memposting materi baru, materi pertemuan 1. Kita cek di tugas kelas. Oke, sudah ada juga ternyata di sini. Kita cek lagi di kelas yang lain. Apakah sama? Sudah ada. Oke, kita tes di kelas 8E. Nah, ternyata sama Ustazah. Tugas kelas untuk materi ternyata sudah masuk ke semua kelas. Jadi itu langkah-langkahnya. Cukup kita membuat di satu kelas, tetapi secara otomatis materi itu akan masuk ke semua kelas yang kita ajarkan. Artinya kita dimudahkan untuk tidak membuat di setiap kelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.